Selamat siang semuanya, pada kesempatan ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan final project kami yaitu Yoga Post Correction. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Christian Kosasih, Gisela Jayata, dan Valin Angelin. Sejalan dengan SDG nomor 3, yaitu Good Health and Wellbeing, yoga merupakan salah satu aktivitas yang memberikan banyak manfaat, baik secara fisik maupun mental. Namun, jika posturnya dilakukan dengan cara yang salah dan tanpa pengawasan, resiko cedera bisa meningkat. Saat ini, masih sedikit aplikasi yang mampu memberikan koreksi postur yoga secara real time dan juga akurat. Oleh karena itu, kami mengembangkan sebuah sistem klasifikasi dan koreksi postur yoga yang bertujuan untuk membantu pengguna melakukan yoga dengan lebih aman, seperti sedang diawasi secara langsung. Untuk pengembangannya, kami menggunakan MediaPipe untuk mendeteksi pose tubuh, Python dan Scikit-learn untuk membangun model klasifikasi, serta Fast API dan juga UV-Corn sebagai backend. Di front end, kami menggunakan HTML5 dan juga Next.js untuk membangun website yang interaktif dan responsif. Dalam sistem ini, kami melakukan 15 kelas pose yoga yang paling populer dan juga relatif mudah dilakukan oleh pemula. Sebelum proses training, kami melakukan pre-processing pada dataset, yaitu melakukan resizing gambar ke ukuran 384x384 pixel, serta menerapkan data augmentation. Augmentasi yang kami lakukan meliputi perubahan rotasi, saturation, brightness, dan blur, baik untuk meningkatkan maupun menurunkan nilainya. Hasilnya, setiap kelas yang awalnya memiliki 50 gambar, setelah augmentasi itu menjadi sekitar 150 gambar per kelas. Jadi tahap selanjutnya pada pipeline kita adalah feature generation. Jadi di sini ada dua bagian. Yang pertama key point extraction, kita menggunakan MediaPipe untuk mengekstrak 33 key points atau koordinat sendi utama pada tubuh manusia. Dari 33 key points ini, kami masuk ke feature engineering. Nah, di sini kita menghitung lebih dari 90 plus fitur geometris yang jauh lebih relevan daripada koordinat mentah. Fitur-fitur ini mencakup sudut sendi atau joint angles, terus ada juga jarak ternormalisasi dan faktor fitur. MediaPipe adalah framework buatan Google yang merevolusi cara deep learning bekerja di perangkat kita. Efisiensinya ini didasarkan pada dua pilar utama. Yang pertama, arsitektur graph dan calculators. MediaPipe tidak menjalankan model AI sebagai satu bongkahan berat. Ia memecah proses menjadi unit kecil bernama calculators yang disusun dalam sebuah graph. Ada kalkulator khusus untuk transformasi gambar, deteksi, hingga pemrosesan koordinat. Ia bersifat modular dan hanya memproses apa yang diperlukan, sehingga hemat CPU dan baterai. Kedua, pipeline based pose. Khusus untuk deteksi tubuh, MediaPipe menggunakan sistem berbasis deep learning dengan beberapa tahapan. Yang pertama ada person detection. Neural network ringan akan memindai gambar untuk menemukan area tubuh manusia dan melakukan cropping secara otomatis. Yang kedua ada pose landmark model. Area yang dipotong tadi dikirim ke model base pose untuk memprediksi 33 titik. Yang ketiga ada coordinate output. Jadi setiap titik menghasilkan koordinat X, Y, Z yang sudah dinormalisasi terhadap suatu ukuran gambar dengan skor visibilitas dan confidence untuk memastikan akurasi dari posisi. Dan hasilnya, dalam implementasi kita menggunakan static image mode, di mana setiap gambar diproses secara independen tanpa bergantung pada frame sebelumnya. Arsitektur ini memungkinkan kita mendapatkan pelacakan tubuh yang sangat akurat dan real time, karena seluruh prosesnya sudah dioptimalkan langsung untuk bekerja di atas GPU dan NPU perangkat. Nah, kemudian fitur-fitur yang tadi kita masukkan ke dalam classifier kita, yaitu SVM atau Support Vector Machine. Nah, SVM ini bekerja dengan mencari hyperplane optimal yang memisahkan kelas-kelas pose di ruang n dimensi fitur kita. Hasilnya adalah identifikasi pose yang dibarengi sama confidence atau tingkat kepercayaan. Nah, kami memilih SVM karena 3 keunggulan. Yang pertama, kecepatan data itu tinggi dan latensinya rendah, jadi cocok ya buat sistem real time. Yang kedua, efektivitas di ruang fitur berdimensi tinggi. Dan yang terakhir, karena ketahanannya terhadap variasi lingkungan. Nah, setelah posenya teridentifikasi, kita akan berangkat ke langkah selanjutnya atau yang terakhir, yaitu rule-based correction. Jadi sistem kita akan merujuk ke file post-rules.py yang berisi nilai ideal dan toleransi yang telah kami definisikan secara manual untuk tiap pose. Nah, di sini, jika misalnya nilai fitur pengguna berada di luar batas toleransi, sistem akan mengeluarkan pesan koreksi yang spesifik dan langsung dapat ditindaklanjuti. Contohnya seperti luruskan kaki kiri Anda sepenuhnya. Nah, jadi untuk pipeline overview, di sini ada dua, ada training pipeline dan inference pipeline. Jadi untuk inference pipeline-nya, akan ada input atau live capture dari user. Selanjutnya akan diekstrak fitur yang menghasilkan 33 key points, yang selanjutnya akan di-engineer lagi menjadi 90 plus fitur. Nah, fitur-fitur ini akan kita masukkan ke dalam SVM classifier kita, dan akan menghasilkan salah satu pose. Selanjutnya akan dilakukan rule-based correction, dan yang terakhir ada user feedback. Untuk hasil evaluasi model klasifikasi yoga kami sangat memuaskan dengan akurasi keseluruhan 93,6%. Model ini menunjukkan keandalan tinggi bahkan mencapai klasifikasi sempurna dengan Evans score 1 untuk beberapa pose. Secara keseluruhan, rata-rata tertimbang Evans score yang mencapai 0,94 membuktikan bahwa model kami memiliki kinerja yang kuat dan seimbang di seluruh proses yang diujikan. Next, kita ke bagian UI-nya. Yang pertama yaitu di sini adalah homepage, lalu lanjut ke features page, lalu how it works, dan yang terakhir itu practice page, di mana ini main core dari aplikasi ini. Oke, di sini saya menunjukkan beberapa gerakan. Yang pertama itu Padmasana. Di sini dapat dilihat bahwa White posturnya heavy itu check perfect, mark ada posture output suaranya perfect. juga. Lalu yang kedua, saya melakukan gerakan Uttanasana. Di sini dapat dilihat kalau gerakannya itu kurang perfect, jadi output akan mengarahkan sampai gerakannya perfect. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.